Heboh angsa hitam di lapangan Tiananmen, Cina dikaitkan dengan pertanda buruk. Turis di lapangan Tiananmen, Cina dibuat tercengang setelah angsa hitam mendarat di pusat kota Beijing. Kerumunan orang berkumpul di sekitar unggas langka itu untuk mengambil foto. Sementara angsa hitam itu terlihat santai meskipun banyak orang berkeliling memperhatikannya. Melansir Daily Star pada hari Senin, angsa hitam memiliki makna simbolis dalam beberapa budaya karena kiasan dan kelangkaannya. Beberapa mengkhawatirkan kemunculan mereka dan mengkaitkannya dengan beberapa malapetaka yang akan datang. Dalam klip yang dibagikan di Twitter, angsa hitam itu terlihat melihat-lihat kerumunan dan mengacak-ngacak bulunya. Menurut satu orang yang membagikan rekaman itu adalah pertama kalinya angsa hitam mendarat di lapangan Tiananmen dalam beberapa dekade. Pertanda pagi ini, seekor angsa hitam mendarat di alun-alun Tiananmen, Beijing yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade. Dengan cepat menjadi sensasi turis kicau orang itu. Video awal diterbitkan oleh pecinta burung @linjianyangbe yang khawatir angsa itu mungkin mendarat karena terluka. Agak aneh mendarat di alun-alun karena tidak ada air. Tempat-tempat dengan air cukup dekat dengan alun-alun. Berharap tidak terluka dan terpaksa melakukannya mendarat, tulis akun itu di Twitter. Menurut CFE, referensi angsa hitam digunakan untuk menandakan peristiwa atau kejadian yang sangat negatif yang sangat sulit diprediksi. Mereka sering dikaitkan dengan peristiwa yang mempengaruhi dunia keuangan dan bisnis. Angsa hitam kerap digunakan sebagai simbol dari kejadian yang tidak diketahui atau tidak terduga. Istilah ini dilaporkan dipopulerkan oleh mantan pedagang Wall Street Amerika Serikat Nazim Nicholas Taleb yang menulis tentang ide tersebut dalam bukunya pada 2001, Fooled by Randomness. Awal tahun ini pemimpin Cina, Presiden Xi Jinping, memperingatkan tentang peristiwa angsa hitam dan badak putih saat berpidato di pertemuan Politbiro. Kantor berita negara Xinhua melaporkan pada Januari bahwa Presiden Xi mengatakan Cina harus memperhatikan berbagai risiko dan tantangan dan membuat rencana darurat untuk peristiwa angsa hitam dan badak abu-abu. Simbol badak abu-abu kerap digunakan untuk melambangkan ancaman yang sangat jelas namun diabaikan. Menurut media pemerintah Beijing Daily, sekitar pukul 8 pagi pada hari Minggu, angsa itu dibawa pergi dari lapangan Tiananmen oleh Departemen Perlindungan Hewan dan dikirim ke distrik Sunyi. Pembunuhan sadis satu keluarga pejabat Partai Komunis Cina tewas ditikam. Pelaku pembunuhan 7 orang di kota Wuhan, Cina pada hari Senin 25 Oktober dini hari masih buron. Dia melarikan diri setelah beraksi lalu melompat dari jembatan ke sungai. Pria bernama Gao Mohui, 39 tahun itu memasuki rumah seorang pejabat lokal lalu menikam 5 orang hingga tewas. Dia melarikan diri lalu membunuh 2 orang lagi di jalanan sebelum melompat dari jembatan. Korban adalah pejabat sekretaris Partai Komunis Cina, Xiaozi Zhang Mohong. Dia ditemukan tewas bersama 4 anggota keluarga termasuk 2 anak. Media lokal melaporkan Zhang dan istrinya ditikam secara brutal hingga tewas di ruang tamu. Tidak lama kemudian menantu perempuan korban turun lalu menjadi sasaran penikaman. Mayat 2 cucu Zhang juga ditemukan di lantai atas dan seorang lagi ditemukan dalam kondisi selamat saat polisi tiba. Pejabat menyebut Gao kabur dari TKP sekitar pukul 1 dalam kondisi luka, namun di pelarian dia masih membunuh 2 orang lagi sebelum melompat dari jembatan sungai Yangtze sekitar pukul 6. Saksi mengatakan 1 korban tewas lainnya merupakan pengemudi, 1 lagi tewas ditabrak. Sebenarnya adik Zhang sudah curiga setelah melihat seorang pria mendekati rumah korban pada malam sebelumnya. Pelaku sempat berteriak bahwa dia dan Zhang memiliki urusan yang harus diselesaikan. Sejauh ini polisi belum menangkap seorang pun.
Xi Jinping dilaporkan lolos dari percobaan pembunuhan para lawan yang ingin menjatuhkannya. Presiden Cina Xi Jinping diduga telah lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh lawannya yang bersekongkol untuk menjatuhkannya agar tidak mendapatkan periode ketiga masa kepemimpinannya. Rencana para lawan Xi Jinping tersebut dikatakan oleh seorang pakar urusan Cina, Peter Hetzer. Dia mengatakan bahwa pejabat polisi dan miliarder yang sekarang sudah meninggal merencanakan untuk mengambil tindakan terhadap Xi Jinping. Hetzer mengakui tidak jelas apakah serangan ilegal mereka akan menangkap dan menahan Presiden Cina atau membunuhnya. Ancaman tampaknya nyata, misalnya wahyu besar adalah publikasi oleh 2 kantor berita orang dalam terinformasi dengan baik dalam ekosistem Cina, katanya dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari Express Jumat 22 Oktober. Mereka bukan People's Daily, mereka bukan Global Time, mereka bukan corong resmi Partai Komunis Cina, tetapi mereka dipandang semi-resmi, ditoleransi dan berpengetahuan luas. Menurutnya mereka menerbitkan sebuah cerita bahwa ada rencana polisi untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Xi Jinping ketika dia diharapkan untuk mengunjungi kota Nanjing. Diketahui beberapa pejabat tinggi polisi bersama dengan seorang miliarder dan dieksekusi karena korupsi pada Januari, dan pejabat lokal sekarang disebut-sebut mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan pada Xi Jinping. Itu dilakukan oleh para musuh Xi Jinping untuk mencegah dia menjadi presiden Cina untuk ketiga kalinya. Seperti diketahui, Xi Jinping telah menjabat sebagai presiden Cina sejak 2013 lalu, terpilih untuk yang kedua kalinya pada 2018. Ancaman yang tepat belum dijabarkan. Apakah mereka berencana untuk menangkap dan menahannya atau membunuhnya tidak disebutkan. Itu jelas merupakan plot yang serius dan orang-orang sekarang telah dibersihkan dan ditentang. Selain itu, Xi Jinping juga telah menghadapi tekanan signifikan atas masalah konflik dengan Taiwan. Michelle Soubritz dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia memperingatkan bahwa Xi Jinping sedang mempersiapkan militernya di Cina untuk merebut Taiwan. Dia berkomentar bagaimana pemimpin itu sangat ingin dan terburu-buru untuk menyatukan Taiwan dengan seluruh Cina. Dia menambahkan, satu-satunya cara yang akan dilakukan Xi Jinping untuk melakukan ini adalah melalui cara kekerasan. Saya pikir kita harus menganggap ini serius. Xi Jinping memang ingin menyatukan Taiwan dengan daratan sementara. Dia adalah pemimpinnya. Menurut Soubritz, Xi Jinping adalah orang yang terburu-buru dan satu-satunya cara untuk menyatukan Taiwan sekarang setelah apa yang dia lakukan ke Hong Kong adalah dengan melakukannya dengan paksa.